Aku ingin berbagi beberapa kisah horor yang pernah aku alami di rumah kontrakan masa kecilku. Cerita ini berawal pada saat aku berusia 15 tahun. Ayahku baru saja menjual rumahnya, dan karena beliau harus bertugas di Jakarta, kami harus segera pindah dari rumah itu dan mencari rumah kontrakan lain. Akhirnya, ayah dan ibuku memutuskan untuk mencari rumah kontrakan yang tidak jauh dari sekolah tempatku tinggal di sekitaran Ciawi, Jawa Barat. Ibuku pun berkata kepada ayahku, "Pak, rumah udah dapat loh, aku juga udah DP. Nanti kita survei ya rumahnya." Pada saat kami survei rumah itu, rumah kontrakan ini sangat cantik. Dan juga pada saat itu terkesan sangat mewah. Setelah berbincang-bincang, kemudian ayahku memutuskan untuk permisi ke toilet dan lain hal sebagainya. Rumah ini depannya sangat cantik, dia memiliki taman kecil, garasi, lalu ruang tamu, dan 2 kamar berjejer di depan ruang tamu. Setelah itu masuk ke ruangan lorong. Di lorong itu juga ada 1 kamar kecil dan juga ada kamar mandi. Lalu lanjut ke belakang, kita menemukan dining room, dan juga ada di dining room itu ada kayak kaca-kaca nako. Itu dapur, berbatasan dapur. Tetapi ada satu hal yang menjadi ganjalan di hati ayah. Beliau tidak menunjukkannya pada saat berada di tempat. Saat beliau habis ke toilet, beliau pun mencuci tangannya untuk ke dapur, di washing. Aura muka ayahku di situ sedikit berbeda. Akhirnya kami pamit pada yang punya rumah setelah kami mensurvei rumah tersebut. Ada sedikit perdebatan yang dilakukan oleh ayah dan ibuku. Perdebatan apa yang terjadi antara ayah dan ibuku pada saat ayahku masuk ke mobil. Setelah kami permisi, beliau pun menutup pintu dan menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu yakin lah mau tinggal di rumah itu?" "Ya habis gimana lagi?" ibuku menjawab. "Waktu kita udah mepet. Bayangin aja, mana ada sih rumah yang mewah kayak gitu, tapi harganya tuh terjangkau banget, murah bahkan. Lantainya 2 tingkat. Dan juga lihat aja, paling mewah kan di tempat ini. Daerahnya juga bersih dari polusi, tetangganya jarang. Jadi aku sih ngerasa nyaman aja tinggal di situ." "Iya, tapi secara fakta," papaku bilang, "itu nggak benar. Kamu tahu kan tadi pas aku cuci tangan, aku lihat tembok dapur kita yang di kaca besar dapur itu berbatasan langsung sama pemakaman umum. Kamu yakin mau tinggal di situ? Untuk efek psikologi kan juga nggak bagus." Papaku bilang ke mama seperti itu. Mamaku bilang cuma satu, "Udah deh, hari gini yang meninggal ngurusin dosanya aja udah susah. Gimana mau gangguin orang yang masih hidup? Jangan mikir yang aneh-aneh kamu. Hari gini masih percaya begitu." "Ya sudahlah, nasi udah jadi bubur juga," kata mamaku. "Aku udah bayar untuk 3 tahun, bukan cuma aku DP." "Apa?" si papa bilang gitu. "Ya udah deh, terserah. Toh juga yang nempatin kamu nanti sama anak, asisten rumah tangga, dan juga beberapa supir yang ada tinggal sama kami." Ya, akhirnya kami juga karena terpepet waktu harus segera pindah ke tempat itu. Oh ya, rumah itu 2 tingkat. Di dekat dining room itu ada tangga menuju ke kamar atas. Kamar
master roomnya kalau kita bilang. Kamar itu cantik, besar di atas, tapi auranya dingin. Di bawah tangga, pas di bawah tangga itu berhadapan langsung dengan kamar mandi. Singkat cerita, kami pun udah pindah ke rumah itu. Hal-hal aneh pun udah mulai terjadi dari awal kami pindah. Tapi kami semua masih positive thinking. Mau tahu apa hal aneh yang terjadi? Aku memiliki adik yang paling kecil dan saat itu masih bayi. Setiap azan maghrib berkumandang, adikku selalu nangis di dalam rumah itu. Tetapi pada saat suster bawa dia keluar, tangisannya pun berhenti. Janggal bukan? Setiap maghrib. Hal-hal aneh pun mulai terjadi saat kami mulai menempati rumah tersebut. Setiap azan maghrib berkumandang, adikku yang masih bayi akan menangis saat masuk rumah tersebut. Nangisnya sangat kencang. Hingga azan subuh berkumandang. Tapi kalau kita bawa keluar sampai di teras saja, tangisannya akan berhenti dan dia bisa tidur di teras. Hal itu hanya terjadi apabila saat azan maghrib berkumandang sampai azan subuh, adikku yang masih bayi di dalam rumah itu akan menangis terus. Ada cerita epik lagi. Aku, mama, papa beserta adik-adik pergi berkunjung ke rumah sanak saudara di luar kota. Kami memutuskan untuk nginep di sana untuk beberapa hari ke depan. Di malam pertama saat kami keluar, maksudnya berkunjung ke rumah saudara, beberapa asisten rumah tangga berkata bahwa mereka lihat papaku jam 11 malam duduk di ruang makan. Dia duduk tapi nggak pakai baju kaos. Semuanya mirip banget sama papa. Para asisten rumah tangga bertanya, "Bapak pulang jam berapa? Kok mobil bapak nggak ada? Ibu sama anak-anak nggak ikut pulang?" Di situ papaku hanya ngangguk dan tidak merespon apapun. Beberapa hari kemudian kami pulang dan mereka pun mengkonfirmasi, "Pak, bapak waktu malam pertama itu pulang ya? Pergi jam berapa, Pak? Kok kita nggak tahu bapak pergi?" Maksudnya bapak berangkat lagi jam berapa? Papaku di situ bilang, "Enggak lah, iya kali pulang pergi. Kita kan emang janjian mau liburan." Dan mereka serempak bilang, "Enggak, kita malam itu ngeliat bapak di ruang makan, tapi bapak nggak pakai baju atasan, cuma pakai celana boxer. Dan saat kita tanya, bapak cuma ngangguk aja." Papaku bilang suka bercanda, nakut-nakutin, cuman anggap mereka tuh bergurau. Tapi mimik muka para asisten dan supir ini tuh nggak nunjukin bahwa mereka itu lagi bercanda. Mereka itu serius. Tapi papaku nggak mau ambil pusing dan ya seperti biasa lagi. Banyak banget hal aneh yang terjadi dan menakutkan. Salah satunya aku juga mengalami itu. Hal yang terjadi adalah saat azan maghrib berkumandang. Hal epik pun pernah aku alami di rumah itu. Saat itu hari besar keagamaan, tentu saja para asisten rumah tangga beserta supir kami pulang kampung. Yang tersisa di rumah itu hanya aku, adik dan juga mamaku, karena papaku harus kembali bertugas ke Jakarta. Apa yang terjadi? Saat itu azan maghrib berkumandang. Mamaku bilang, "Kak, ini azan maghrib. Kamu lagi dengerin ini kamu kecilin itu gak bagus. Kamu harus hargain dong." Aku bilang, "Ma, masjid di sebelah mana? Jauh juga dari rumah kita. Kita juga mau punya tetangga, santai aja lagi." Aku cuma bilang gitu, karena saat itu usia aku masih 15 tahun kan. Singkat cerita, aku tidak terlalu memperhatikan karena adikku yang bayi selalu nangis ketika azan maghrib. Aku berpikir mamaku menidurkan adik bayiku di kamar atas. Ya, aku berpikir seperti itu. Dan tahu nggak, pada saat aku tiduran di ruang tamu sambil dengerin ini
suara pintu dari arah ruangan yang berbatasan dengan ruang tamu, yaitu pintu yang berbatasan antara ruang tamu dan dapurku itu, engsel pintunya bunyi cekrek cekrek cekrek. Aku bilang, mah, tapi nggak ada jawaban. Aku kan berpikir, tangga itu kan berada di dapurku kan, berarti kan kita harus ngebuka pintu yang connecting room dengan ruang tamuku. Tapi mamaku di situ nggak ada jawaban. Oke, aku lanjut lagi dengerin musik. Dan kamu tahu adiknya apa yang terjadi, guys? Di dekat mini kompoku itu ada buffet tua. Di situ ada kacanya. Saat aku melihat ke kaca, aku tuh shock banget. Aku ngelihat perempuan jalan melayang. Tapi pada saat aku real live untuk melihat langsung, wanita itu nggak nampak. Wanita itu hanya tampak di depan kaca. Saat itu aku pengen teriak, tapi nggak ada tenaga, bahkan kakiku aja nggak bisa bergerak. Aku perhatikan dari bayangan kaca itu, wanita itu datang mendekati aku. Tapi seketika, raut wajahnya nggak jelas. Aku hanya ngeliat mata berbentuk segitiga, rambutnya panjang, pakai gaun putih. Di situ jantungku rasanya mau pecah. Takut banget. Aku nggak bisa teriak saat aku melihat wanita itu. Aku coba teriak, nggak bisa. Aku jalan pun akhirnya merangkak. Entah kenapa dengan sekuat tenaga setelah berdoa dalam hati, aku baru bisa teriak, tolong. Gak lama mamaku keluar dari kamar depan. Ternyata dari tadi mamaku itu sama adik-adik tidurnya di kamar depan yang berada di ruang tamu. Mama nanya, kamu kenapa sih? Kok badannya basah kuyup gitu, muka kamu pucet lagi. Kamu kenapa gak bisa berdiri? Terus aku bilang, tolong. Aku cuma bisa bilang, tolong. Ditanya, aku diem aja. Terus aku diambilin air putih dong, dibawa ke kamar depan. Setelah tenang dan reda, akhirnya ditanya, kamu kenapa? Aku menceritakan apa yang aku lihat. Tahu nggak ekspektasinya apa? Dia cuma ketawain, halusinasi kamu. Enggak mah, aku tuh beneran lihat. Ngapain aku halusinasi? Udah jangan cerita yang enggak ada apa-apa di rumah. Sepertinya sih nyokap juga ketakutan, cuman dia coba meredakan rasa takutnya. Dia cuma bilang, kamu tunggu di sini ya sama adik-adik. Mama mau keluar, panggil tetangga sebelah untuk nginep di rumah kita. Kebetulan tetangga sebelahku itu ada anaknya masih bujang, dan dia sering bantu-bantu juga di rumah. Jadi gak masalah juga sih untuk nemenin kita malam ini. Setelah itu berlalu, keesokan harinya aku tuh sakit. Rasanya punggungku tuh berat banget. Tapi aku harus sekolah karena itu hari terakhir dan aku harus gladi resik untuk tampilan panggung dan nari waktu SMP. Tapi aku nggak sanggup lagi. Akhirnya pada saat gladi resik aku minta izin untuk pulang ke rumah. Saat sampai rumah, badanku masih panas tinggi. Lalu aku dibawa ke klinik 24 jam. Dan panasku juga nggak makin mereda. Bahkan tulang punggung belakangku semakin sakit. Entah kenapa, sore itu aku harus ikut mama ke rumah tetanggaku yang sebagai seorang guru ngaji. Tahu apa yang terjadi? Hal ini nakutin banget sih. Dan serem. Saat kami ketok pintunya, Assalamualaikum. Dan beliau membukakan pintu. Beliau sangat kaget melihat aku. Pada saat tetanggaku yang guru ngaji ini buka pintu, dia syok banget lihat aku sampai bilang, Astagfirullahaladzim, katanya.
Saat itu aku sama mamaku bingung. Kenapa sih? Aneh banget, kayak ngeliat setan aja. Tapi anehnya, tetanggaku yang guru ngaji bilang, Bu, nanti habis ibadah maghrib, saya ke rumah ibu ya. Atau besok pagi kita langsung jalan. Mamaku yang denger itu bingung, kok nggak dipersilahkan masuk. Dia cuma bilang besok habis malam ini mau datang, besok baru kita mau jalan. Jalan kemana ya teh? Karena kan ibu-ibu waktu itu. Gak apa-apa, besok aja saya ceritainnya. Singkat cerita, besok pun tiba. Dan si tetangga aku yang ibu guru ngaji ini datang ke rumah. Dia bilang siap-siap yuk Teh Niar, katanya kita jalan dulu ke rumah saudara aku, kata dia gitu. Teh Niar panas ya? Demam enggak? Kok ini orang tahu aku sakit? Aku sempat, oh iya sempat ini pegel-pegel juga punggung, tapi aku nggak ceritain tentang masalah yang terjadi di rumah. Intinya akhirnya kami ke rumah saudaranya yang nggak jauh dari situ. Waktu itu masih pakai ojek sih. Sampai di rumah saudaranya, sesampai di rumah saudaranya guru ngaji tersebut, aku manggil Wah Haji gitu. Beliau bilang, Neng, duduk dulu ya, saya bikin minum. Oh iya, makasih, mamaku bilang seperti itu. Kami pun dipersilakan duduk dan gak lama disajikan minum. Padahal waktu itu badan masih nggak enak sih, tapi ya udahlah harus jalan juga. Kebetulan beberapa para asisten rumah tangga sudah ada yang pulang ke rumah dan jadi bisa dititipin adik aku. Saat aku dipersilakan duduk, dia bilang, boleh nggak, Neng Niar, kalau saya pencet belakangnya mungkin gak enak badan kali. Aduh, mau banget, aku bilang mah. Hanupi ya, udah mau nolongin aku, emang kurang enak badan, Allah. Udah berapa hari? Tahu nggak? Ada satu tulang punggung aku di daerah belikat dipencet. Di situ aku ketawa. Dan itu bukan suara aku. Jadi kalau menurut mereka, aku tuh kayaknya lagi diikuti. Ada yang nembak di sini aku. Percaya nggak percaya sih, tapi itu bukan aku. Bukan aku yang ketawa. Jadi setelah aku ketawa ngakak, entah gimana aku tuh udah gak ingat apa lagi. Nah, akhirnya kita pun pulang ke rumah tanpa ngebahas lebih lanjut. Tapi mama sempat tanya, sebelum kejadian kemudian malam itu, ada yang lain lagi nggak yang kamu alami? Aku bilang, Ma, kakak mikir mama sama adik-adik itu di kamar atas malam. Karena pintu connecting room yang dari arah ruang makan ke arah ruang tamu kita main sendiri yang selnya. Tapi nggak tahu siapa yang mainin. Setelah itu nggak lama ya aku melihat perempuan melayang itu di depan muka aku. Intinya Wah Haji juga cerita saat aku sama mama berkunjung ke rumahnya, sore itu dia bilang waktu aku buka pintu dia ngeliat perempuan di belakang pundakku. Makanya beliau nggak ngizinin aku masuk dan nggak mau cerita apa-apa. Beliau lebih milih untuk besok ngajak aku untuk dibersihin badannya di rumah saudaranya. Mungkin ya aku nggak ngerti mereka doain aku atau bersihin yang lain-lain. Dan sakit panas aku pun langsung sembuh, badanku nggak pegel-pegel lagi di pundak. Seumur hidup aku baru ngalamin yang rasanya ketempelan seperti apa. Ada lagi cerita yang menakutkan di rumah ini. Waktu itu om dan tanteku menjual rumahnya. Sementara waktu mereka dan anak-anaknya izin ke papa untuk tinggal di rumah sebelum rumah mereka yang di luar kota itu jadi. Di rumah itu sekitar ada 15 orang saat itu. Dan pada saat malam kejadian, semua orang tertidur di kamar masing-masing.
tidur satu kamar rame-rame dan gak ada satupun orang tidur di ruang tamuku. Kamu tahu gak sih, di jam 1 malam tiba-tiba TV-ku yang masih zaman dulu gitu nyala sendiri dengan volume yang sekencang-kencangnya dan nonton bola. Gol! Pada saat teriakan gol, semua orang di dalam kamar keluar dan saling cari siapa yang nonton TV malam-malam nonton bola dengan volume sebesar itu, dan mereka semua bilang nggak tahu, kita semua lagi tidur dan TV ini nyala sendiri. Banyak banget hal-hal aneh yang kita alami di rumah itu. Rumah itu serem banget, guys. Ada cerita lainnya juga. Saat itu mamaku berinisiatif untuk mencari suster baru untuk menjaga adikku. Dan yang tinggal dengan kami seperti biasa, asisten rumah tangga, dan juga ada sepupu dari mamaku 2 orang. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya, sampai pada suatu ketika di samping rumahku memang ada sebuah bangunan yang sangat tua yang dipakai oleh penduduk sekitar untuk latihan bernyanyi dangdut. Karena itu adalah termasuk sebuah hiburan di sebuah kampung yang sunyi, desa yang sunyi, banyak banget warga yang nonton pada saat mereka latihan organ tunggal. Tidak terkecuali kakak sepupuku dan juga asisten rumah tangga ini, suster yang mengasuh adikku. Sekitar jam 10 malam, tiba-tiba para tetangga menggedor rumahku. Dia berkata, Pak, ini Pak, ada yang kerasukan. Wah, Papa kaget, siapa yang surupan gitu. Ternyata yang kesurupan itu susternya adikku. Dibawa ke kamarku dan dicampi-campi, tapi pada saat kesurupan dia cuma ketawa. Kalau ngaji yang bener, pada nggak bisa ngaji ya. Waktu kesurupan dia ngomong gitu, seperti menantangi orang-orang dan Pak Ustadz yang mendoakannya. Lalu lantas papaku datang. Aku juga nggak ngerti gimana pada saat papa datang dan mencak-mencak jempol kakinya si suster ini. Nggak lama akhirnya suster ini sadar. Tadinya katanya dia bilang, Pak, waktu saya nonton di sebelah, saya ketemu perempuan karena saya nonton di samping, dari jendela sampingnya rumah itu yang berbatasan langsung dengan kebun pisang. Ada perempuan melototin saya, habis itu saya nggak ingat apa lagi, Pak. Katanya kayak gitu. Menurut kesaksian para warga, bilang katanya tiba-tiba susterku tuh melototin semua orang yang lagi latihan, matanya mendelik. Lalu beliau ketawa-tawa sambil marah-marah, dan suaranya sangat nyaring. Suara itu sepertinya bukan suara susterku. Dan yang paling epicnya lagi, kenapa pada saat dibacakan ayat-ayat lantunan suci Al-Quran, dia berkata, kamu ngaji dulu yang benar, belajar yang benar. Dia marah ke semua orang yang ngajiin dia. Tapi saat kakinya dipencet sama papaku sambil gue lantunkan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya beliau tersadar.